Halo, nama saya Jessica Tanfirin Sinaga dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai peristiwa penting menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Selamat mendengarkan. Kita mulai dari latar belakangnya, yaitu pada tanggal 6 Agustus 1945, sebuah bom atom dijatuhkan di kota Hiroshima, Jepang oleh Amerika Serikat, yang mulai menurunkan moral semangat tentara Jepang di seluruh dunia. Lalu, pada tanggal 9 Agustus 1945, bom atom kedua dijatuhkan kembali di atas Nagasaki, sehingga menyebabkan Jepang menyerah kepada Amerika Serikat dan sekutunya. Momen ini pun dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu. Tetapi, tentara dan Angkatan Laut Jepang masih berkuasa di Indonesia karena Jepang telah berjanji akan mengembalikan kekuasaan di Indonesia kepada sekutu. Setelah mendengar desas-desus Jepang akan bertekuk lutut, golongan muda mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun, golongan tua tidak ingin terburu-buru. Golongan tua berpandangan bahwa tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia disesuaikan dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintahan militer Jepang, yaitu tanggal 24 Agustus 1945. Mereka tidak menginginkan terjadinya pertumpahan darah pada saat proklamasi kemerdekaan. Golongan muda mengatakan bahwa proklamasi kemerdekaan harus dilaksanakan di luar PPKI, karena PPKI adalah sebuah badan yang dibentuk oleh Jepang. Mereka menginginkan kemerdekaan atas usaha bangsa kita sendiri, bukan pemberian atau hadiah dari Jepang. Kita lanjut ke yang kedua, yaitu peristiwa Rengas Dengklok. Pada dini hari, tanggal 16 Agustus 1945, golongan muda dipimpin oleh Sudarjo Singgi yang merupakan salah satu anggota PETA, membawa Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok, yang kemudian terkenal sebagai peristiwa Rengas Dengklok. Tujuannya adalah agar IR Soekarno dan DRS Muhammad Hatta tidak terpengaruh oleh pihak Jepang. Di sini, mereka kembali meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan para pejuang telah siap untuk melawan Jepang apapun resikonya. Di sisi lain, di Jakarta, golongan tua yang diwakili oleh Mr. Ahmad Subarjo menyetujui untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Maka diutuslah Yusuf Punto ditemani Sudiro untuk mengantar Ahmad Subarjo ke Rengas Dengklok. Mereka menjemput Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Ahmad Subarjo berhasil meyakinkan para pemuda untuk melepaskan Soekarno-Hatta dengan jaminan kesepakatan yang telah diperoleh di Jakarta. Kita lanjut ke peristiwa yang ketiga, yaitu perumusan teks proklamasi. Perumusan teks proklamasi dibagi menjadi 3 tahap. Tahap yang pertama yaitu pertemuan dengan Mayor Jenderal Nishimura. Setelah kembali ke Jakarta pada pukul 11 malam, waktu Indonesia Barat, Soekarno dan Hatta menemui Mayor Jenderal Nishimura atau Kepala Pemerintahan Umum untuk mengetahui sikapnya mengenai pelaksanaan kemerdekaan Indonesia. Nishimura mengemukakan bahwa sejak siang hari pada tanggal 16 Agustus 1945 telah diterima perintah dari Tokyo bahwa Jepang harus menjaga status quo di Indonesia sesuai garis kebijakan sekutu. Jepang diperintahkan untuk melarang kegiatan dalam bentuk apapun untuk mempersiapkan dan melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Lalu kita lanjut ke yang kedua, perumusan konsep proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah dari rumah Nishimura, Soekarno-Hatta bergegas ke kediaman Laksamana Maeda guna melakukan rapat untuk menyiapkan teks proklamasi kemerdekaan. Mengapa di rumah Laksamana Maeda? Karena Laksamana Maeda menjamin keselamatan para tokoh di rumahnya. Lalu terjadilah peristiwa bersejarah, yaitu perumusan teks proklamasi yang dilakukan di ruang makan oleh Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi tersebut terdiri atas 2 kalimat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kalimat pertama merupakan pernyataan kemauan bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri. Yang kedua, kalimat kedua merupakan pernyataan mengenai pengalihan kekuasaan atau transfer of sovereignty. Terus tahap yang ketiga yaitu pengesahan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada awalnya terjadi perdebatan mengenai siapa yang akan menandatangani teks proklamasi kemerdekaan. Agar proklamasi kemerdekaan benar-benar bersih dari pengaruh Jepang, Soekarni mengusulkan teks tersebut ditandatangani oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia.
Usul Soekarno pun disetujui oleh para hadirin. Konsep naskah proklamasi diketik oleh Sayuti Melik dengan terdapat perubahan-perubahan kecil yang telah disetujui. Setelah selesai diketik, Soekarno-Hatta membubuhkan tanda tangannya pada teks proklamasi. Dengan demikian, pengesahan atau perumusan teks proklamasi telah selesai. Sekian presentasi dari saya mengenai peristiwa penting menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.